Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Sekarang seperti biasa saya akan berbagi terkait info kesehatan. Tetapi seperti biasa saya tidak hanya akan memberikan informasi dari mencomot informasi-informasi sekadarnya, tetapi saya akan berbagi berdasarkan hasil penelitian yang biasanya diterbitkan oleh di jurnal-jurnal internasional. Sekarang yang akan saya share adalah terkait dengan bekam atau hijama dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya hijama atau bekam ini sendiri bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Indonesia atau orang-orang Arab saja. Ternyata sudah dilakukan juga oleh orang-orang lain termasuk oleh bangsa-bangsa Cina. Mereka biasanya menyebutnya dengan cupping terapi. Nah, cupping terapi atau hijama atau dengan bekam ini sekarang dilakukan juga di negara-negara barat, di Eropa, di Australia, di Amerika. Di Jerman sendiri sebetulnya ada juga praktek-praktek dokter atau praktek-praktek Naturheilkunde kalau istilah bahasa Jermannya. Misalnya di Berlin ya saya sampai pernah juga melihat publikasinya terkait cupping terapi untuk pasien-pasien nyeri kronis ya. Sangat menarik sekali tentunya. Nah, tapi biasanya tidak di-cover oleh asuransi kalau di Jerman, jadi harus membayar sendiri. Nah, sekarang saya nggak akan membahas seperti itu, tapi akan menunjukkan kenapa sih banyak sekali atlet-atlet luar negeri mungkin di Indonesia juga menggunakan cupping terapi atau bekam sebelum mereka berlatih atau sebelum mereka bertanding atau mungkin setelah bertanding melakukan cupping terapi ini. Sebetulnya adakah efeknya? Nah, beberapa tahun yang lalu mungkin tidak banyak sekali penelitian-penelitian tentang cupping terapi. Tapi karena sekarang sudah banyak sekali yang melakukan, bahkan atlet-atlet internasional seperti atlet renang yang sangat kita ketahui ya, yang mendapatkan medali emas Olimpiade yaitu Michael Phelps juga melakukannya. Kemudian saya lihat juga banyak sekali atlet-atlet lainnya, atlet basket, atlet senam, atlet baseball, dan lain-lain. Mereka melakukan cupping terapi baik itu sebelum maupun setelah pertandingan ataupun berlatih. Nah, ternyata ada nih penelitian yang menunjukkan bahwa memang si cupping terapi ini bisa mengurangi juga neuromuscular fatigue atau kelelahan otot. Ya, di sini uh, publikasinya baru bulan Juli 2021 kemarin dilakukan oleh orang-orang Cina ya dari Beijing dan juga berkolaborasi dengan University Illinois dari Chicago, Amerika Serikat. Kemudian juga ada lagi penelitian lain yang menunjukkan bagaimana sebetulnya mekanisme dari si cupping terapi ini. Ternyata cupping terapi ini juga bisa memperlancar aliran darah pada kulit. Dan mungkin ini juga bisa membantu untuk mempercepat pemulihan dari rasa lelah. Kemudian ada juga penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa ada mereka merekrut atlet-atlet baseball ya yang didiagnosa punya nyeri kronis pada otot-otot trapesiusnya, trapezius myofascial pain syndrome. Dan ternyata dengan melakukan cupping terapi atau bekam atau hijama memang bisa mengurangi rasa nyerinya dan juga bisa mempercepat pemulihan soft tissue dari si atlet-atlet tersebut. Nah, saya sendiri juga sebetulnya pernah melakukan penelitian terkait bekam atau cupping terapi ini dengan kolega dari Universitas Airlangga, tapi kita melakukannya pada tikus. Kenapa pada tikus? Karena kita ingin melihat bagaimana efek dari si cupping terapi ini atau bekam ini pada level sel-selnya gitu ya. Jadi kita tidak mungkin mengambil kulit pada orang gitu, kemudian kita analisis di laboratorium. Jadi kita melakukannya pada tikus, kemudian diambil kulitnya beberapa sentimeter dari tikus, tentunya setelah dimatikan terlebih dahulu ya, sesuai dengan prosedur di laboratorium. Kemudian kita analisis, memang ada pengaruhnya juga pada sel-sel dan juga pada molekul-molekul setelah dilakukan terapi. Dan mungkin saya akan membahasnya nanti di insya Allah di lain kesempatan. Tapi intinya
memang cupping terapi bisa membantu untuk mengatasi fatigue atau kelelahan muscle pada otot. Karena itu bisa menjawab kenapa atlet-atlet internasional sampai dengan atlet-atlet Olimpiade melakukan cupping terapi. Demikian informasi yang ingin saya bagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.